Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pidato Insinyur Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni tahun 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui sejarah panjang dengan berbagai perdebatan dan musyawarah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Kini, setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Penyiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni tahun 1945. Soekarno ingin menyatakan kepada peserta BPUPKI perlunya bangsa ini memiliki dasar negara sebagai pedoman. 5 prinsip dari Soekarno akhirnya dikaji ulang oleh peserta dan akhirnya disetujui. Sampai sekarang, momen bersejarah ini terus diperingati setiap tahunnya sebagai bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia akan perumusan awal dasar negara. Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit, sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam bahasa Sangsekerta, Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau 5 asas. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi suatu pondasi atau dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Berikut peristiwa yang terjadi hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Masa persidangan BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei 1945, upacara peresmian Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Gedung Chuo Sangin, Jalan Pejambon 6, Jakarta, kini Gedung Pancasila. Upacara dihadiri oleh Jenderal Itagaki, Panglima Tentara Wilayah 7 yang bermarkas di Singapura, yang membawahi tentara ke-25 dan tentara ke-16. Dan Letnan Jenderal Nagona, Panglima Tentara ke-16 yang baru. Upacara juga diisi dengan pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. Aji Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Toyohito Masuda. Kemudian tanggal 29 tahun 1945, sidang pertama BPUPKI diselenggarakan untuk membahas Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dalam pidatonya meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 anggota yang menjawab pertanyaan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin yang pertama menyampaikan usulannya tentang dasar negara.
Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keadilan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan dasar-dasar negara untuk Indonesia merdeka, yaitu kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi rumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip dasar negara disebut dengan Pancasila. Pidatonya tersebut dikenal dengan lahirnya Pancasila. Pidato Insinyur Soekarno menutup persidangan pertama BPUPKI. Persidangan pertama ini tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan apapun. Namun, dari beberapa rumusan yang disampaikan, rumusan Insinyur Soekarno yang paling diterima oleh semua anggota. Kemudian terbentuklah Panitia 8 di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Panitia ini beranggotakan Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Tugas Panitia 8 adalah menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Setelah persidangan pertama selesai, diadakanlah reses selama 1 bulan lebih. Masa reses pada tanggal 22 Juni tahun 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Panitia 8 mengadakan rapat di gedung Kantor Besar Jawa Hokokai, Lapangan Banteng, untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, mengelompokkan usulan anggota, dan menyepakati pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Marimis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abikesno Cokro Sojoso. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Panitia 9 mengadakan pertemuan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Pejambon, Jakarta. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI diselenggarakan Insinyur Soekarno.
Insinyur Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini membahas bentuk negara bagi Indonesia merdeka dan perumusan terakhir draft dasar negara. Melalui sistem voting yang diikuti oleh 64 peserta, 55 peserta memilih bentuk negara republik. 6 peserta memilih bentuk negara kerajaan. 2 peserta memilih bentuk lain. Dan 1 peserta tidak memilih. Sesuai hasil voting, sidang ini menghasilkan keputusan bentuk negara republik bagi Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 11 Juli tahun 1945, diadakan sidang kedua. Pada sidang ini, J. Lato Harhari menyampaikan keberatannya terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain. Kemudian, dibentuknya panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dengan diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecil. Kemudian, pada tanggal 13 Juli tahun 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo menyampaikan hasil kerjanya. Hasil kerja panitia kecil yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Hossein Djajaningrat, Agus Salim, dan Prof. Dr. Mr. Supomo. 14 Juli 1945, rapat membicarakan hasil panitia perancang Undang-Undang Dasar, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Menurut Soekarno, untuk mempercepat prosedur penyelesaian pekerjaan, jika ada anggota yang mengusulkan perubahan kata-kata, bolehlah di bawah tangan nanti berunding memperbaiki kata-kata yang tidak disetujui. Sidang BPUPKI akhirnya menerima pembukaan UUD dengan suara bulat, dengan sedikit perubahan kata-kata. 15 Juli 1945, melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Hingga akhir sidang tidak dihasilkan suatu keputusan. 16 Juli 1945, rapat menghasilkan kesepakatan untuk menerima rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya termuat rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau Dokuritsu Junbi Ingkai. Soekarno ditunjuk menjadi Ketua PPKI dengan Wakil Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menjadi penasihat khusus. Anggota PPKI dipilih langsung oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Masa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sore hari, Dr. Andes Muhammad Hatta mengetahui adanya keberatan untuk memeluk agama lain di wilayah Indonesia Timur terhadap sila pertama dasar negara yang termuat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dari seorang perwira Kaijugun, Angkatan Laut Jepang. Masa sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI di bekas gedung Volkarsat, Pejambon, Jakarta Pusat. Sebelum sidang dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kangman Singodimedjo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan untuk membahas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
dalam dasar negara, akhirnya dicapai kesepakatan menjadi kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sidang PPKI dibuka dengan dihadiri 27 anggota. Sidang ini menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan yang disepakati, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa Indonesia Merdeka 1964. Presiden Soekarno menuntut diadakannya acara peringatan hari lahirnya Pancasila karena beberapa orang mulai menyelewengkan Pancasila. 1 Juni untuk pertama kalinya diadakan upacara di Istana Merdeka untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.